dengan dua tim yang sama dari arah jam 12. Ring tinjunya dipindahin lagi ya. Tadinya di pulau utara yang besar, sekarang di pulau kecil. Masih dengan 3 pemain dari PEA dan NKT lah yang dirontokkan satu persatu pemainnya. Inilah Rush dengan sebuah boostingan yang sedang coba dia konsumsi. Miss masih bertahan di area perairan. Todak akan bertemu dengan para punggawa PA. Di saat tadi Talon tertati-tati untuk menyeberang, di saat mereka sudah menyeberang, berhasil penyeberangan terjadi, touchdown memang, zona yang tidak mendukung Talon. Kalaupun Talon bertahan dari Todak, mereka harus masuk ke zona lain karena zonanya ternyata tidak berada di pulau yang tadi ditempati oleh pemain-pemain Talon. Berada di area yang berbeda, harus menuju ke sebelah kanan atau sebelah kirinya Rojok. Dan ini yang menguntungkan untuk beberapa tim, salah satunya adalah Bigetron yang sudah keduluan berada di dalam zona. Dan ini mungkin saatnya untuk Alter Ego merusuhi pemain-pemain Alliance ya. Karena mau bagaimanapun juga mereka harus nge-push ke arah bagian dalam. Alliance sudah mulai bersiap juga untuk menerima kedatangan tamu tak diundang, yaitu Alter Ego Ares. Tapi boom, diam-diam pun menyelinap, sudah menjadi pasukan kodok di bagian sungai-sungai. Sementara di sisi yang berlawanan NKT tidak bisa menahan gempuran dari PEA. Alter Ego perlu mengkontrol area ini, perlu adanya informasi yang sangat banyak. Jangan sampai tersusup oleh lawan-lawan yang ada di bagian seberangnya. Tapi lihat bagaimana dari Alliance. Mereka harus menghentikan dua tim. Mereka harus menghentikan Void. Mereka harus menghentikan Alter Ego Ares juga. Void satu pemain mereka sudah tumbang. Jimmy dengan smoke yang membatasi penglihatannya. Tetap saja bisa mendapatkan sebuah informasi di mana posisi dari lawan-lawannya. Smoke kembali di pop up oleh seorang Jimmy. Di tempat yang berbeda Frenzy sedang bahu-berbahu bersama dengan Reizi. Coba untuk bisa merapat, mencoba untuk bisa masuk ke dalam zona. Sudah sebenarnya masuk ke dalam zona, tapi belum touchdown dan belum nyaman. Zona yang ditempati oleh Boom adalah zona ujung yang tidak bisa ditempati terlalu lama di tempat tersebut. Di tempat yang lain kita melihat juga bagaimana Okta mendapatkan satu knockdown. Lions tumbang, dua pemain mereka hanya menyisakan Keluk dan juga Jimmy. Gempuran dari Void, gempuran dari Alter Ego tidak bisa dibendung. Alliance agak sedikit panik, tapi yang kita tahu adalah mereka punya ketenangan. Seperti yang sudah-sudah ketika Leon DZ mampu menghentaskan pemain-pemain lawannya. Dan apakah ketenangan tersebut masih bisa diaplikasikan oleh Alliance atau tidak? Karena memang ruang gerak dari rumah air ini nggak nyaman. Lu keluar dari rumah pun itu nginjek air, becek. Mau gerak pun lambat. Jadi agak sedikit tricky sebenarnya fight di bagian rumah air ini. Tapi satu granat dari Potato Connect menuju ke arah Oleo. Dua bahkan, buy one get one free. Dari kanan, dari kiri, semua sisi menyerang Alliance. Dan hanya satu yang terakhir bertahan, Jimmy. Tempatnya berbeda, Lapar juga mendapatkan satu knockdown. Saya membaca dari Elimfit. Bonbit mendapatkan satu pemain Alpha menurut saya yang ditumbangkan. Boychill juga membakar Leon. Cukup chaos kalau kita lihat dari fight yang sedang terjadi. Cukup banyak tumbang menumbang. Namun karena memang banyaknya compound di area ini, satu pemain knockdown tidak menjadi confirm elimination. Belum tentu menjadi confirm elimination. Akhirnya confirm elimination didapatkan oleh Vexi dengan sebuah granat yang masuk telak sekali menuju pertahanan dari Alter Ego. Bagaimana utilities menjadi sebuah hal yang sangat-sangat berimpact menuju ke arah lawan-lawannya. Sementara juga dari Boom masih mengusahakan posisinya. Bermain di bagian sungai untuk bisa mendapatkan ikan-ikan. Ada beberapa yang fokus menuju ke arah bagian rumah dan ada juga yang fokus menuju ke arah bagian sungai. Tapi lihat ada satu smoke di placing menuju ke arah bagian dalam. Supaya nantinya bisa menjadi smoke pasif. Alliance tidak bisa mendapatkan informasi karena ketutupan sama asap, ketutupan suara juga sama smoke-smoke-nya. Tapi di saat semuanya chaos di bagian rumah air, Bigetron menjadi penonton. Mereka santai saja berlenggang ria di bagian dalam zona. Mereka tinggal mengendalikan apapun yang akan datang. Lihat bagaimana Satar siap untuk menerima kedatangan dari Sim Secret. Tapi ternyata Soas dengan DPS yang bisa menumbangkan satu pemain. Satar vaulting ke arah bagian bawah. Satu yang terakhir di belakang sana selesai rata. Tim Secret dipulangkan oleh Bigetron. Defensif dibangun oleh Bigetron Knights yang membuat mereka mempertahankan tatanya, mempertahankan areanya. 5 elimination didapatkan oleh Bigetron. Namun tempat yang berbeda kita melihat juga Olio mencoba untuk bisa menguliti para pegawai-pegawai dari Alter Ego. Satu sudah tumbang, Boychill harus bisa diselamatkan oleh Okta. Namun tidak mudah, Okta mengcook sebuah granat, masak sebuah granat, dilemparkan menuju ke atas. Keluk tidak selamat, Okta
King Okta berhasil menumbangkan satu lagi pemain dari Alliance. Semakin panas sepertinya apa yang terjadi di bagian rumah air. Tidak sesuai namanya, rumah air harusnya adem tapi ternyata menjadi neraka. Bagi semua tim yang bertahan, bagi semua tim yang stuck lebih tepatnya. Tidak bisa kemana-mana. Void nyangkut 3 pemain di bagian ujung-ujung. Alter Ego Ares pun dipulangkan oleh Boom Esports. Siapa yang sangka, diam-diam Boom Esports menyelinap ke arah bagian dalam. Dan yang ada di bagian rumah air, Void, Alliance, tidak punya jalur evakuasi. Tidak punya tempat yang aman, tapi ini dia saatnya Void untuk keluar, untuk bisa menyelesaikan pemain-pemain dari Alliance. Lihat lagi-lagi Vexi yang connect next-nya menuju ke arah pemain Alliance. Satu yang terakhir ada di bagian balkon sana, mungkin siap untuk dicari satu pemain, sudah masuk ke arah bagian dalam. FBI, open the door, gerebek sahur yang dilakukan, berhasil untuk mendapatkan satu, akankah membersihkan semuanya, tapi ternyata di bagian balkon masih bisa dimainkan oleh Adik Look. Satu yang terakhir ini mengerikan sekali, bisa di absen, harusnya digunakan sebuah utilities. Sebuah vektor, datang satu pemain dari Void. Harus berani Void mengambil decision, harus berani Void untuk datang bersama-sama. Namun Void narik lagi entah apa yang dipikirkan oleh Void dan ini ada sebuah peluang untuk Adik Look. Adik Look membangkitkan satu pemain. Oh, Void tumbang juga pemainnya sehingga revive sedang terjadi di bawah sana. Namun sudah bangkit dengan 2 pemain Alliance. Terlambat Void untuk bisa memulangkan semua pemain-pemain dari Alliance datang akhirnya dan pulang sudah. Void akhirnya menang. Akhirnya setelah fight yang begitu lama, nunggu-nungguan, untungnya timingnya tepat. Tapi masalahnya ini akan mengundang Boom untuk melemparkan utilities demi utilities. Setelah selesai dengan Alliance, what is the next step? Apa yang harus dilakukan oleh Void? Karena mereka sudah kehilangan timing untuk bergerak masuk. Posisi mereka sudah dikunci oleh Boom. Tapi kabar gembira buat teman-teman semua yang menyaksikan. The Last Dance. Ada 3 tim Indonesia yang bertahan. Ada Bigetron, Void, dan juga Boom. Yang bisa saya katakan di match kali ini, Boom pada akhirnya sampai ke late game. Namun mereka belum menjadi Boom yang produktif karena kalau kita lihat dari segi produktivitas, elimination, Boom dari tadi dapat knockdown, Boom dari tadi memberikan damage. Tapi hanya sebatas itu saja tidak bisa menjadi confirm elimination untuk mereka. Bahkan saat ini Boom coba untuk di-challenge oleh pemain-pemain Void. Void datang, Void berbondong-bondong, berduyun-duyun menuju pertahanan dari Boom. Dan sudah ada satu pemain yang di-confirm elimination oleh Rezak. Rezak lah yang sedari tadi menggunakan Vector, senjata yang tidak lazim digunakan di skena kompetisi. Namun Rezak percaya dengan kemampuannya, Vector dan juga KBZ kombinasi yang dipilih oleh Rezak. Sangat menarik kombinasinya, tapi apakah fight ini akan menarik karena Bigetron pun datang dari bagian kejauhan, dia siap menjadi third party. Tapi Void tidak bisa menahan tembakan panas dari Boom Esports. Satu yang terakhir, Frenzy ditembak dari bagian seberang sana dan Bigetron Knights lah yang menjadi puncak rantai makanan tertinggi di E-Rangel. Winner chicken dinner untuk Bigetron Knights. Senyap, namun jahat apa yang dilihat atau apa yang kita saksikan dari Bigetron. Mereka perlahan, namun pasti masuk, rangsak, menuju pertahanan dari lawan-lawannya. Mencari momentum, mereka mendapatkan momentum tersebut dan mereka mengeksekusi tanpa adanya kesalahan. Winner chicken dinner didapatkan oleh Bigetron. Karena menurut Bang Panji, tidak selamanya berisik itu mengerikan. Ya. Malah senyap yang bisa menjadi lebih mengerikan. Ya, itulah dia. Dingin, namun tetap ganas. Bigetron mendapatkan winner chicken dinner. Dengan